Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bolo Riyado. Hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang cara pembersihan hati. Di video kemarin saya sudah sedikit menjelaskan tentang cara pembersihan hati. Kenapa sih kita itu kok malas sekali melakukan suatu ibadah? Karena kita itu masih memiliki rasa malas, dan rasa malas ini terciptanya adanya di dalam hati kita. Kenapa ada rasa malas? Karena hati kita itu masih kotor, sehingga kita itu harus membersihkan hati ini. Setelah saya sudah sedikit menjelaskan tentang gimana sih cara membersihkan hati ini, dan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kenapa sih kita itu kok harus membersihkan hati. Kenapa? Jadi di dalam hadis Bukhari itu Rasulullah bersabda bahwasanya di dalam hati ini ada segumpal hati, yang dimana hati ini baik, maka seluruh tubuh ini akan baik pula. Adapun jika segumpal daging ini kotor, maka kotor semua tubuh kita. Apa itu? Segumpal daging itu adalah hati. Jadi di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa hati adalah suatu pusat, suatu sumber dari tubuh kita. Jika sumber ini tuh memunculkan suatu air kotor, maka air kotor ini bakal menyebar di dalam suatu kolam ini atau suatu tubuh ini, sehingga terbentuklah suatu tubuh yang kotor. Tapi jika sumber ini tuh mengeluarkan air yang bersih, maka air bersih ini tuh akan nyebar ke dalam kolam ini atau tubuh kita, sehingga kolam ini tuh bisa dikatakan dengan kolam yang bersih, sama halnya dengan tubuh manusia. Kalau hati ini tuh baik atau suci atau bersih, maka semua dari perkataan kita, pemikiran kita, perilaku kita, bahkan sifat kita, semua itu akan suci, akan baik. Tapi beda lagi kalau hati ini masih kotor. Banyak sekali perkataan kita itu masih dengan suatu hal yang kotor, pemikiran kita suka hal yang negatif, dan banyak lagi. Maka dari itulah sahabat, kita itu harus rajin-rajin membersihkan hati, karena setiap dosa yang kita lakukan maka akan membekas suatu kotoran di dalam hati ini. Dan kalau kita lupa untuk bertobat, maka akan bertambah pula dosa-dosa kotor-kotoran yang ada di dalam hati ini. Semakin kotor hati ini, maka akan tercipta suatu penyakit-penyakit hati, yang dimana iri, sombong, terus suka marah, tidak sabaran, dan banyak lagi suatu kejelek-kejelekan atau penyakit-penyakit hati yang akan tercipta di dalam hati ini. Dan kenapa juga sih kita itu harus membersihkan hati? Karena ya sudah dijelaskan di dalam hadis tersebut bahwasanya hati ini kan adalah suatu unsur atau pusat dari tubuh manusia. Kenapa sih hati ini tuh dijelaskan suatu pusat dari tubuh manusia? Karena hati ini tuh bisa menghasilkan suatu keniatan, yang dimana tuh segala sesuatu kita itu mau melakukan apapun itu, semua itu didasari dengan niat. Kalau niat kita baik, maka juga semua akan perkataan kita, perilaku kita, pemikiran kita akan baik juga. Jika niat kita itu buruk, maka semua perilaku kita, pemikiran kita, perkataan kita akan buruk juga. Maka dari itulah ada hadisnya juga, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada suatu niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan suatu balasan dari apa yang dia niatkan. Itu hadis Bukhari. Di dalam hadis tersebut kan sudah jelas bahwasanya segala amal itu tergantung pada suatu niat, yang dimana amal ini kan adalah suatu perilaku kita, yang dimana amal ini bisa dikatakan baik dan bisa dikatakan buruk. Itu semua dari niat. Jika kita sudah membersihkan hati, sehingga hati kita itu bisa dikatakan suatu hati yang bersih, maka hati yang bersih ini akan menciptakan suatu niat, suatu keniatan yang baik,
sehingga keniatan yang baik akan menyalur dari ke pemikiran kita. Setelah pemikiran kita, dan kita itu mau menjalankan, mau mengamalkan dari keniatan baik ini, sehingga bisa tercatatlah suatu amal baik. Dan sebaliknya pula, kalau hati kita itu masih kotor, terus setelah kita lupa membersihkannya, setelah semakin lama, maka akan tercipta suatu niat yang buruk. Dan setelah niat buruk ini kan terpikirkan dan kita lakukan, maka akan tercatatlah suatu amal yang buruk. Dan suatu amal yang buruk ini kita akan mendapatkan suatu balasannya. Dan ada pula di dalam surat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, pada hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang suci, hati yang bersih. Surat Asy-Syura ayat 88-89. Di dalam ayat tersebut dijelaskan pada hari yang dimana harta dan anak-anak tidak berguna, yang dimana itu ya bisa dikatakan hari itu dalam keadaan kita itu sudah meninggal. Semua hal harta kita itu tidak berguna. Yang berguna itu apa? Yang berguna itu adalah hati yang suci ini. Karena kalau hati ini tidak suci dan terus kita itu menghadapkan kepada Allah Ta'ala, maka ada penghalang di antara Allah Ta'ala dan di antara kita. Apa itu penghalangnya? Penghalangnya itu adalah hati yang kotor ini. Sehingga kalau kita mau menghadap kepada Allah Ta'ala, kita itu mampir dulu. Kita harus menyingkirkan penghalang ini. Gimana cara mau menyingkirkan penghalang ini? Ya, mampir dulu ke neraka dulu. Kita hilangkan, kita sucikan dulu hati ini. Tapi beruntunglah bagi sahabat yang mensucikan hati ini pada masa hidup atau masa dunia ini, masa belum meninggal. Itu beruntung, karena ya nggak soro-soro nemen lah masuk nerakanya itu. Baiklah, singkat saja hal yang saya jelaskan pada video ini. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Kalau sahabat masih bingung atau mau bertanya, monggo di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Bagi sahabat yang belum melihat video saya yang kemarin, monggo di link deskripsi saya cantumkan, nanti saya tambahkan. Dan jangan lupa untuk sahabat ya mau bantu subscribe, monggo, saya sangat berterima kasih karena bisa membangun channel ini lebih besar lagi, dan saya juga lebih semangat lagi buat videonya. Baiklah, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boloriado.